Halo, Halo. selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Dan kami hadir lagi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pematang Siantar dalam live streaming TikTok pada Senin. Tanggal berapa ini Bang Arif? Senin tanggal 22, Tanggal Bang. 22. Yes, benar Sudah mau banget. akhir bulan ya Bang Arif Iya, ya. benar. Jadi kita akan nemani teman-teman ini selama 1 jam ke depan. Yes. Selama 1 jam ke depan. Jadi Yes. kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar program JKN atau ya seluruh pertanyaan seputar BPJS Kesehatan juga teman-teman boleh banget drop pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan coba bantu jawab ya Bang Adit ya. Yes, benar banget, Bang. Ayo coba ditanyain teman-teman apa aja keresahan ataupun apa aja pertanyaan-pertanyaan dari Mobile JKN atau Yes. dari Pandawa atau dari program JKN itu sendiri. Siap. Boleh banget. Boleh juga kasih testimoni nggak sih Bang? Iya, benar banget. Pelayanannya di rumah sakit ini bagus, pelayanan di sini bagus, seperti itu boleh banget teman-teman ya kasih testimoni bagaimana pelayanan seputar JKN. Gitu ya, khususnya di kantor cabang Pematang Siantar boleh atau di seluruh Indonesia juga boleh. Begitu teman-teman. Karena Bang, BPJS Kesehatan itu manfaatnya itu bisa digunakan ataupun bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya kan, Bang? Yes, that's right. Bener banget gitu. Sudah ada pertanyaan atau belum ini Bang ya? Belum, Bang. Iya. Terus teman-teman untuk memudahkan segala sesuatu yang berurusan dengan BPJS Kesehatan dalam program JKN ya, teman-teman jangan lupa untuk dapat download aplikasi Mobile JKN. Yes. Aplikasi ini bisa teman-teman download melalui Play Store atau di App Store secara gratis. Gratis, benar. Di dalamnya banyak sekali fitur yang dapat memudahkan teman-teman dalam program JKN. Salah satu contohnya yang paling membantu adalah untuk pengambilan nomor antrian ketika teman-teman di FKTP maupun di FKRTL. Yes. Seperti itu. Kemudian teman-teman kalau misalnya bagian administrasi bisa juga menggunakan aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN. Bisa perubahan kelas. Perubahan kelas. Untuk peserta yang mandiri ya, baru Ya. untuk perubahan FKTP. Nah, Itu dia. bisa Bisa ya. juga. Dan juga sekarang kan tidak ada pencetakan kartu lagi ya Bang ya. Iya, Teman-teman, benar. ya. Jadi semuanya sudah secara digital dan terintegrasi dengan NIK. Jadi teman-teman semua kalau misalnya mau berubah tinggal menunjukkan kartu digitalnya saja di aplikasi Mobile JKN atau menunjukkan KTP juga bisa ya kan, Ya, Bang? sudah canggih ya Bang ya. Benar banget. Gitu. Masuk ke pertanyaan pertama nih, Bang. Udah Ya. ada pertanyaan dari Boleh. teman-teman Sobat JKN. Dari Kak Upai. Boleh. Kak, saya mau daftar antrian online, tapi ada tulisan pasien tidak ditemukan. Itu kenapa ya? Pasien tidak ditemukan atau dokter tidak ditemukan? Karena biasanya itu pasti notifnya dokter tidak ditemukan, kok bisa pasien tidak ditemukan? Iya, coba boleh diceritain Dicek sedikit. dulu ya? Dicek dulu lagi Kak Upai, Hmm. apakah benar tulisannya itu pasien tidak ditemukan? Karena Iya. biasanya case-nya dokter Ya, yang dokternya tidak ditemukan. Kalau misalnya dokter ditemukan ada case-nya beberapa ya, karena itu mungkin yang pertama dokternya sedang cuti atau lagi pergantian jadwal. Yes, benar Begitu. banget. Selanjutnya nih Bang, Ya. ada juga pertanyaan dari Kak David Nudunan Parapat nih Bang. Oke, ya. Bang, aku di stop dari PBI, apa bisa Siap. dapat lagi PBI-nya? Bisa Bisa ya dong. teman-teman ya. Tapi melalui mekanisme yang teman-teman harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Yes. Bisa ke dinas sosial terlebih dahulu untuk ditanyakan bagaimana mekanisme untuk pendaftaran kembali atau pengaktifan kembali kepesertaannya ya. Syarat yang paling utama itu ya yang kita tahu menyertakan surat keterangan tidak mampu. Itu nanti diurus terlebih dahulu di kantor desa atau kantor kelurahan untuk selanjutnya diberikan kepada kantor dinas sosial. Seperti itu ya teman-teman, semoga terjawab. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Abdurrahman. Ya, siap. Kak, kalau klinik tidak ada fasilitas persalinan, Oke. kalau mau lahiran, Siap. bisa langsung ke RS atau gimana? Baik ya teman-teman, FK untuk persalinan itu tarif non kapitasi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman posisinya yang terutama yang untuk yang wanita ya, kalau misalnya mau lahiran silakan ke FKTP terdekat yang ada yang bisa untuk persalinan tersebut. Begitu ya, karena itu tidak melihat FKTP-nya teman-teman terdaftarnya di mana. Kemudian ya kami anjurkan tersebut ya di FKTP ya, terutama kalau misalnya persalinannya dapat dilakukan secara normal. Atau yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau di rumah sakit juga sebenarnya bisa. Cuma kalau di rumah sakit itu dikhususkan sebenarnya untuk yang penanganan lebih lanjut ya Bang ya. Iya, Misalnya benar. kayak sesar atau ada penyulitnya, silakan di rumah sakit.
Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya untuk lahiran normal, kami sarankan untuk dapat dilakukan di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Begitu ya. Begitu. Semoga terjawab teman-teman. Yoi. Selanjutnya nih Bang, ada dari Juragan Bakso nih Bang. Aduh. Bang. Iya, jadi lapar ya. Sorry. Nah. Bang, aku punya BPJS dari pemerintah Siap. waktu di Kisaran, Oke. tapi dipindahkan vaskesnya ke Siantar, kenapa Siap. nggak bisa ya? Oke, kenapa tidak bisa? Karena pastinya kepesertaan kakak itu merupakan PBPU BPPMDA atau kepesertaan penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Asahan. Maka untuk fasilitas kesehatannya hanya terbatas di Kabupaten Asahan saja. Kalau misalnya kakak posisinya sudah di Siantar dan pindah domisili, maka silakan dilakukan pengurusan dan segmen kepesertaannya diganti bisa ke Mandiri atau dapat mengusulkan kembali kepesertaannya menjadi penerima bantuan iuran PBPU BPPMDA Kota Pematang Siantar. Yes. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman, sudah jelas banget. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Fafa 2446. Ya. Bang, cara nonaktifkan BPJS Mandiri karena mau keluar negeri gimana Pak? Terima kasih. Siap. Yang pertama tentunya nanti akan ada diminta untuk visa ya teman-teman ya, visa atau izin tinggalnya teman-teman di sana, atau ya visa ini kan banyak nih ya, izin tinggal untuk sementara atau izin tinggal yang bekerja seperti itu nanti dilampirkan dan paspornya. Jadi nanti teman-teman ketika melakukan peralihan dinonaktifkan di bulan ini, maka nanti per bulan depan tidak perlu membayar lagi. Iya. Seperti itu. Nah, berarti bisa dinonaktifkan ya Bang? Bisa, Kalau bisa. misalnya dia keluar negeri. Bisa. Oke, semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari Kak nggak tahu siapa. Bang, mamaku semalam nanya sama tetanggaku, kalau ngurus BPJS gratis udah nggak bisa ya Bang? Itu tergantung pemerintah daerahnya ya, karena ada beberapa pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan terhadap anggaran. Yes. Seperti itu ya. Memang mereka kan melihat kuota karena mereka yang melakukan pembayaran setiap bulannya. Jadi mereka melihat kalau misalnya kuotanya terbatas, maka tidak ada lagi peralihan segmen menuju penerima bantuan iuran itu. Begitu ya teman-teman. Berarti kalau misalnya Apa? apa tadi ya? Oh iya, gitu ya teman-teman. Iya. Apa tadi Bang? Hah? Jadi kita bahas tentang apa tadi? Aku juga lupa ya. Jadi gitu ya teman-teman, Ada. semoga terjawab. Oke, selanjutnya nih Ya. Bang. Dari Kak Ya. Rendi Rinda. Kak, BPJS perusahaan udah berhenti, mau pakai Mandiri itu bisa langsung aktif kan Kak? Bisa langsung aktif, tapi teman-teman pilih mekanismenya ya. Ada pilih mekanisme, karena mekanisme untuk mengaktifkan kembali ketika pesertanya sudah terdaftar itu mekanisme 14 hari dan 14 hari. Jadi kalau misalnya mau langsung aktif ke pesertanya, maka diklik 14 hari. Itu kalau misalnya teman-teman case-nya di Pandawa ya. Benar. Layanan administrasi melalui WhatsApp yang Ini Bang. nah, ini ya, di 0811 8165 165 gitu. Atau kalau misalnya teman-teman kantor BPJS Kesehatan atau mau pelayanan publiknya dekat dengan lokasinya teman-teman, silakan saja langsung datang ke tempat tersebut. Nanti di bawahnya kartu keluarga, buku tabungan, ya itu aja. Udah gitu aja. Kalau nggak ada buku tabungan juga bisa screenshot ini kok. Iya, Screenshot. tidak perlu dibawa fisik sebenarnya bisa teman-teman ya. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Fafa 2446 Ya. tadi Bang. Maaf Pak, mau tanya lagi, apa paspor dan visanya harus dilaporkan ke kantor BPJS? Benar. Memang harus dilakukan pelaporan ya supaya dilakukan penginputan. Karena harus ada eviden yang menyatakan kalau misalnya teman-teman itu sudah bekerja di luar negeri atau tinggal di luar negeri. Begitu benar. ya. Gitu ya. Dari Kak Ayu nih Bang. Bang, kalau ganti pemerintah bisa nggak Kak? Kalau dari perusahaan mati. Oh dia baru keluar dari perusahaan mau Siap. diganti ke pemerintah Bang. Oke, Ya, siap. bisa nggak Tapi tuh Bang? Kalau ganti pemerintah agak sulit Agak ya. sulit, Ya. itu informasi. Enggak ya. Ya. Jadi kalau misalnya gini, itu bisa-bisa aja teman-teman ya, tapi melalui mekanisme pengusulan. Jadi teman-teman ketika sudah nonaktif kepesertaannya di peserta penerima upah, maka bisa melakukan peralihan segmen atau pengusulan kembali kepesertaannya ya. Yes. Begitu. Begitu Bisa ya. koordinasi ke dinas sosial terdekat di kota Anda. Benar. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Meriana nih Bang. Bang, maaf Kak mau tanya, BPJS pemerintah pindah dari kota Cikarang ke Cirebon aktif berapa hari ya? Siap. Ini pemerintah pindah dari kota Cikarang ke tergantung pengusulannya kakak. Kakak ini pindah domisili berarti kan, baru pengusulan untuk penerima bantuan iuran. Nah itu tergantung pengusulannya, maka orang kakak melakukan pengecekan secara berkala saja.
Seperti itu ya. Oh, BPJS perusahaan. BPJS Iya, perusahaan sama kan. kan, BPJS. Iya, tergantung pengajuannya itu Iya. kapan gitu ya, Kak. Dan itu bukan ranahnya BPJS kesehatan, teman-teman ya. Maka salah satu caranya adalah teman-teman melakukan pengecekan secara berkala ya. Yes, benar banget. Oke, selanjutnya dari Kakak Nova Opang. Kak mau tanya, Bang, BPJS Tenaga Kerja bisa masuk ke aplikasi apa ya? Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman, kita dari BPJS Kesehatan, bukan BPJS Tenaga Kerja. Jadi Yes. kalau misalnya BPJS Tenaga Kerja tuh kalau nggak salah aplikasinya itu JMO, kalau JMO. kita mau BKN gitu ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya dari Kak Andin _ Kak, saya sebelum nikah punya BPJS, Oke. belum kepakai. Terus ini udah nikah dan buat kakak sendiri, apakah masih aktif BPJS-nya? Siap. Untuk melakukan pengecekan apakah kepesertaan teman-teman masih aktif atau tidak aktif, banyak mekanismenya yang bisa teman-teman pakai ya. Cara paling mudahnya teman-teman bisa download aplikasi Mobile JKN yang ini logonya, Yes. bisa di-download di App Store atau di Play Store. Nanti teman-teman kalau misalnya baru pengguna baru tinggal klik registrasi saja. Atau kalau misalnya sudah terdaftar gitu, pilih lupa kata sandi saja. Nanti di situ bisa kelihatan teman-teman ini sudah terdaftar atau belum kepesertaannya. Tapi kalau misalnya kakak sebelumnya bilang tadi sudah pernah terdaftar, pastinya sudah terlihat di situ nama dan kepesertaannya kakak. Cuma tinggal lihat nih apakah statusnya aktif atau tidak aktif begitu. Kalau misalnya nonaktif kepesertaannya, kakak bisa klik perubahan data peserta untuk beralih segmennya ke Mandiri, gitu ya. Gitu ya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan Ya. dari Kak Tia Bukansin. Oke. Kak, aku udah pisah kakak, Oke. mau bayar tagihan sendiri dan pisah BPJS bisa nggak Kak? Siap. Kalau misalnya kakak sudah pisah kakak, itu bukan secara otomatis kepesertaan kakak sebelumnya dengan kakak yang sebelumnya itu terpisah, bukan ya? Harus by pelaporannya. Jadi dilihat terlebih dahulu. Kalau misalnya kepesertaannya di situ masih menunggak, banyak yang masih menunggak, itu maka dilakukan pelunasan terlebih dahulu, baru orang kakak bisa berpindah, gitu ya, dilakukan pemisahan. Gitu ya, semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Izvina Shop. Siap. Bang mau tanya, apa bisa menghentikan BPJS karena udah nggak sanggup bayar lagi? Siap, kalau misalnya tidak sanggup melakukan pembayaran lagi, kakak bisa beralih segmen ke penerima bantuan iuran. Mekanismenya, kakak bisa melaporkan langsung ke dinas sosial setempat, seperti itu ya. Nanti akan dilakukan cross check oleh dinas sosial, begitu ya. Apakah kakak eligible kepesertaannya untuk dapat dialihkan menjadi penerima bantuan iuran? Yes, begitu ya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Ardi Dahlan. Maaf, Kak mau tanya, kalau BPJS dinonaktifkan kenapa ya? Padahal sudah ikut data saya. Kalau di BPJS sudah dinonaktifkan. Kak Ardi ini kepesertaannya apa Kak? Di segmen apa Iya. Kak? Coba Kalau dijelasin. misalnya segmennya di kepesertaan penerima bantuan iuran, ya memang penerima bantuan iuran itu tidak selamanya aktif kepesertaannya kan, karena berdasarkan anggaran dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintah memiliki keterbatasan terhadap anggaran, maka beberapa kepesertaan dinonaktifkan kepesertaannya, atau bisa jadi setelah dilakukan cross check data atau silang data terhadap kepesertaannya, kakak sudah dianggap mampu untuk dapat membayar iuran secara mandiri, maka dinonaktifkan kepesertaannya. Seperti itu. Maka kita saranin juga untuk aktif ngecek ya kan Bang, Yes. dengan aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN. Mudah banget Seperti teman-teman, gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Caca Marica 348. Bang, ada buka loker nggak? Loker. Loker, bukan loker. Loker. Sampai saat ini sudah tutup ya Yang terakhir sudah ya, tutup. tapi jangan khawatir teman-teman, karena BPJS Kesehatan itu membuka lowongan secara berkala. Silakan di follow media sosial resmi kami @BPJS Kesehatan RI Official untuk dapat melihat informasi lowongan pekerjaannya. Begitu ya teman-teman ya. Setiap tahunnya pastinya Pasti ada ada. ya buka ya. Bisa itu tengah tahun atau di akhir tahun juga. Yes, benar. Dipantau aja Ya. teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Ardi Dahlan tadi nih, Oke. Bang. Istri saya PNS, Siap, ya. tiap bulan BPJS dipotong dari gaji istri, tapi BPJS dinonaktifkan. Ya, kepesertaannya kakak, kepesertaan suaminya yang dinonaktifkan atau kepesertaan siapa yang dinonaktifkan kak? Iya, Kak Ya. Ardi, coba Ya. Kak Ardi. Kak, kenapa Kak Regi, Kak kenapa BPJS tiba-tiba dinonaktifkan BPJS gratis?
Itu ya tadi yang seperti saya jelaskan ya teman-teman ya, karena kepesertaan penerima bantuan iuran itu tidak selamanya ya teman-teman, tidak selamanya aktif. Jadi memang harus sering-sering dilakukan pengecekan supaya ketika nanti sudah nonaktif kepesertaannya, teman-teman bisa mengalihkan segmen atau dapat mengusulkan kembali kepesertaannya. Yes, benar. Ya. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kakak Si Gembul. Oke. Kak, BPJS saya mandiri, padahal bulan ini belum bayar, tapi kenapa pas mau bayar keterangannya sudah lunas ya? Karena sudah lunas. Kakak bisa cek info peserta terlebih dahulu melalui aplikasi mobile CKN atau di Pandawa juga boleh. Nanti kalau misalnya kakak sudah melakukan pembayaran tapi notifnya sudah terbayar, ya kemungkinan besar kakak sudah tidak berada di segmen mandiri lagi. Kakak sudah dialihkan segmennya ke segmen lain. Maka dari itu kakak silakan melakukan pengecekan melalui aplikasi mobile CKN atau di Pandawa juga bisa ya teman-teman. Di 0811 8165 165. Begitu. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Adi Abi Alfarizi. Bang, aku karyawan swasta. Siap. Ini anakku yang keempat belum terdaftar. Bagaimana cara mendaftarkan anakku yang keempat ya? Siap. Kalau untuk PPU, peserta penerima upah itu, tanggungan anaknya itu kan cuma 3 ya Bang ya, sampai usia 21 tahun. Jadi kalau ada yang anak keempat, maka didaftarkan secara mandiri. Gitu ya, sampai nanti anak pertama itu sudah tidak masak tanggungan lagi. Jadi kalau misalnya anaknya yang pertama sudah kerja atau sudah menikah, maka anak yang keempat itu bisa dimasukkan. Pergantian pemain ya? Benar, penggantian pemain. Gitu ya teman-teman. Seperti itu ya, didaftarkan secara mandiri Kak. Yes. Semoga terjawab. Selanjutnya nih dari Kak Sari nih Bang. Siap. Bang, BPJS Mandiri 3 orang, tapi sekarang udah 4 di KK dan pindah perusahaan. Tapi kok tetap 3 yang baru masuk? Oh, berarti sama kayak tadi nih Bang. Tapi ini BPJS Mandiri 3 orang, tapi sekarang udah 4 di KK dan pindah perusahaan, tapi kok tetap Bang 3 yang masuk, Siap. 1 nggak masuk. Yang menjadi peserta penerima upah ada nggak di situ Kak? Kalau misalnya ada yang menjadi peserta penerima upah dengan orang kakak masih cuma 4, pasti akan bisa masuk itu, karena kan istri Suami ininya peserta baru pasangan dan 2 orang anak pasti akan bisa masuk itu. Kalau misalnya ada anak 1 lagi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah diterima di perusahaan gitu ya sebagai peserta penerima upah, koordinasi saja dengan HRD-nya supaya memasukkan kepesertaan anaknya selanjutnya. Yes. Gitu. Begitu ya Kak. Selanjutnya Yuk lanjut. dari Kak Ardi Dahlan. Ya. Bang, BPJS saya yang aktif, kakak yang dinonaktifkan, sedangkan istri saya PNS BPJS saya yang dipotong dari gaji istri saya. Istri saya PNS dan dipotong dari gaji istri saya. Oh, ini Kak Ardi ini berarti cowok ya? Berarti Kak Ardi ini suaminya, ya kan? Baru istrinya seorang PNS, gitu ya? Berarti kakaknya nonaktif. Nah, gampang banget ini sebenarnya. Kakak bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa melalui Pandawa untuk reaktivasi kepesertaan. Nanti pengaktifan kembali kepesertaan itu kalau misalnya dari Pandawa, klik aja pengaktifan kembali kepesertaan. Masukkan NIK kakak, masukkan nomor kakak. Nanti akan dilakukan pengecekan oleh tim Pandawa seperti itu. Atau bisa saja datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Nanti dibawa untuk kartu keluarganya dan SK terakhir istrinya. Yes. Gitu ya. Itu juga slip gaji juga ya. Slip gaji ya. Oke. Semoga terjawab Kakak. Ya. Selanjutnya nih Bang dari Kak IB saja. Oh, mau tanya, Oke. suami saya meninggal, tapi namanya masih ada di BPJS Kesehatan. Cara nonaktifinnya gimana ya? Baik, Kak IB saja. Kakak nanti bisa mengurus terlebih dahulu surat keterangan meninggal dunia bisa dari Vaskesnya atau bisa dari kantor desa atau kantor kelurahan atau bisa menerbitkan akta kematian. Nanti yang ketiganya ini ada salah satu dari antaranya, kakak bisa dibawa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau ke Pandawa di 0811 8165 165. Nanti diklik penonaktifan kepesertaan. Nanti dimasukkan evidennya tersebut. Begitu supaya nonaktif kepesertaannya. Ya, semoga terjawab teman-teman. Siap. Selanjutnya dari Kak Tia Bukansin. Kak, emang nggak bisa Kak dipisah BPJS-nya baru bayar denda? Kalau bayar denda satu keluarga nggak sanggup Ya, Kak. bayar denda, bayar Tunggakan. ya.
Kalau misalnya tunggakannya masih ada nih teman-teman, itu tidak bisa dilakukan permisahan ya. Kita hanya melakukan pembayaran untuk nama yang ini, nama yang A, B atau C gitu. Seperti itu tidak bisa ya teman-teman, karena pembayarannya itu by virtual account dengan satu entitas tersebut. Jadi harus terlebih dahulu dilakukan pembayaran, setelah itu baru dilakukan pemisahan. Seperti itu. Seperti itu ya. Semoga terjawab Kakak. Selanjutnya dari Kak Ibe saja tadi Bang yang suaminya baru meninggal. Terus masalahnya tunggakan ini gimana ya? Kalau misalnya ada tertunggak, nanti akan bisa dilihat oleh petugas kami gitu ya. Kalau misalnya ada yang tertunggak gitu ya, datang saja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau di mall pelayanan publik. Nanti akan bisa dilihat itu teman-teman, meninggalnya kapan, baru iurannya itu berjalan sampai kapan begitu ya. Nanti akan dilakukan cross check ya. Seperti itu, makanya akan dilakukan rekonsiliasi seperti itu ya teman-teman. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih Bang dari Kak Mazaya nih Bang. Kak, saya mau bayar tunggakan BPJS, cuman sudah lupa email dan juga lupa sandi. Itu gimana ya BPJS-nya Bang? Siap, Kak Mazaya, Kakak mengunjungi Pandawa, layanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165165, klik perubahan data, masukkan nanti nomor handphonenya Kakak, NIK dan email yang aktif. Seperti itu ya. Nanti kalau misalnya sudah berhasil dari tiketing Pandawanya, nanti Kakak bisa klik lupa kata sandi menggunakan email yang barusan Kakak input. Benar. Gitu. Begitu ya. Selanjutnya Bang, ada dari Kak Sari lagi nih Bang. Sari. Pak, pas mandiri anak masih satu dan sekarang pindah perusahaan udah ada 2 anak, tapi kenapa anak yang satunya nggak bisa masuk ya? Sebenarnya bukan nggak bisa ya, tapi bisa saja. Kakak bisa melakukan pelaporan ke HRD-nya supaya HRD dapat meneruskan ke bagian frontliner, relationship officer ya, supaya dilakukan penginputan terhadap kepesertaan. Ya, seperti itu ya. Itu ya, dilaporkan aja ke HRD-nya Kakak. Selanjutnya dari Kak Nonaldo nih Bang. Kak, BPJS aku tidak aktif karena 21 tahun. Itu gimana ya? Selama ini ditanggung Bapak karena PNS. Kak Nonaldo posisinya sekarang masih kuliah atau tidak? Kalau misalnya sudah tidak aktif kuliah lagi, sudah lulus seperti itu, maka silakan beralih segmen ke mandiri yang iurannya dibayarkan sendiri gitu, mas, secara mandiri gitu ya. Atau kakak bisa menunggu sampai dapat pekerjaan dan ada benefit BPJS Kesehatan. Maka itu nanti akan langsung didaftarkan oleh HRD-nya. Iya, sebenarnya itu. Berarti itu statusnya nanti nonaktif ya Bang? Nonaktif. Gitu tidak ada iuran yang menggulung ya, tidak ada tunggakan, nanti estimannya yang nonaktif gitu. Yes, gitu ya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari Kak Lea Pasaribu. Kak, pindah Vaskes bisa dari JKN nggak Bang? Dari JKN agak kurang tepat ya, tapi dari mobile JKN ya, melalui aplikasi boleh banget bisa. Yang ini logonya. Teman-teman bisa download di App Store atau di Play Store. Nanti klik perubahan data peserta. Gitu ya. Selanjutnya perubahan Vaskes itu dalam 3 bulan satu kali dalam 3 bulan. Jadi silakan ya teman-teman, kalau misalnya mau melakukan perubahan Vaskes pindah-pindah gitu boleh, nggak ada masalah. Aktifnya kapan tuh Bang? Aktifnya pertanggal 1 di bulan depan ketika terhitung dari teman-teman melakukan perubahannya, gitu ya. Iya. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak Zarazi. Kak, aku baru aktifin BPJS lagi, udah bayar denda bulan April, tapi sampai sekarang masih dalam penangguhan. Itu kenapa ya? Aku baru aktifin BPJS lagi, udah bayar denda dari bulan April, tapi sekarang masih penangguhan. Penangguhan pembayaran nggak mungkin sih kalau misalnya sudah dilakukan pembayaran ya. Coba dicek lagi ya kan Bang? Ya, coba dicek di info. Download dulu aplikasi mobile JKN, baru klik nanti info virtual account. Nanti dilihat di situ. Kalau misalnya penangguhan pembayaran di info virtual account itu kan kelihatan. Teman-teman itu bisa melakukan pembayaran di tanggal berapa sampai di tanggal berapa. Begitu ya. Ya, semoga terjawab teman-teman. Dari Kak Wiwit Yunita nih Bang. Bang mau tanya dong, saya baru bikin BPJS kok udah ada tagihannya ya? Baru mau buat BPJS. Ini untuk kepesertaan siapa Kak? Kalau misalnya kepesertaan anaknya yang lahirnya setelah dari 2018 dan belum pernah didaftarkan sama sekali, memang iya akan menggulung iurannya, karena kita wajib untuk melakukan pendaftaran kepesertaan yang terutama bayi ya, bayi baru lahir seperti ya. Gitu ya Kak. Selanjutnya dari Kakak dilarang masuk. Kak, kalau ngurus bayi baru lahir gimana? Siap. Kalau misalnya lahirannya di FKRTL atau di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka petugasnya nanti akan melakukan pendaftaran
kepesertaan bayi baru lahirnya itu melalui aplikasi SIPP, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman tidak lahirannya di ini ya, atau lahirannya di puskesmas, sebenarnya mereka punya akses untuk melakukan pendaftaran. Tapi kalau misalnya tidak didaftarkan, teman-teman bisa saja datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau mall pelayanan publik terdekat yang ada BPJS Kesehatannya ya. Tentunya teman-teman nanti dibawa SK, surat keterangan lahir, supaya didaftarkan ke pesertaannya. Tapi lebih simpelnya teman-teman, supaya nanti tidak lupa, silakan langsung dimasukkan ke pesertaan bayinya itu ke kakak supaya dapat NIK langsung. Seperti itu, supaya nanti kalau teman-teman sudah ada NIK-nya, teman-teman tidak punya kewajiban untuk melakukan pelaporan kembali atas namanya, seperti itu ya. Karena kalau misalnya dia didaftarkan dulu ke pesertaan bayi baru lahir, 3 bulan setelahnya itu teman-teman harus melakukan pelaporan lagi supaya divalidasi kepesertaan bayinya, gitu ya. Semoga terjawab. Dari Kak Wiwi tadi nih Bang, saya bikin waktu lahiran pas tahun 2022. Berarti ini anaknya ya yang lahir tahun 2022. Iya, benar. Memang wajib dilakukan. Yes. Selanjutnya dari Kak Lan. Bang, syarat pengajuan UHC buat melahirkan apa aja? Kakaknya posisinya di mana, Kak? Di kabupaten atau di Siantar kah? Atau di Medan kah? Atau di mana? Tadi ke MPP kayaknya di Siantar. Kalau pendaftaran UHC itu kan penerima bantuan iuran ya. Maka tidak datang ke kantor BPJS Kesehatan, maka bisa koordinasi ke dinas sosial gitu. Yes. Ya. Semoga terjawab Kak. Selanjutnya dari Kak Ernawati. Kak, kalau BPJS dari pusat cara ngaktifinnya kembali bagaimana Kak? Mudah banget. Ya, PBI Jaminan Kesehatan ya. Bisa ke kantor dinas sosial, ya. Oke, selanjutnya dari Kak April. Kak, BPJS saya udah diblokir, caranya biar bisa dipakai lagi dikerjain BPJS, bayar dulu lagi masih kerja tapi waduh gimana nih? Kak, BPJS saya sudah diblokir dan bisa caranya dipakai lagi biar bisa dipakai lagi di kerjaan. Oke, ya udah berarti peralihan kepesertaan ya. Kalau misalnya sudah nonaktif kepesertaannya, kemudian mau mengaktifkan kembali kepesertaannya, teman-teman bisa mengakses di Pandawa atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melalui aplikasi mobile CKN. Atau juga teman-teman bisa mengisi formulir yang ada di samping kiri ini. Bener banget. Untuk selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti oleh tim Jelita dengan nomor tugas 165. Seperti itu, mudah banget ya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya nih Bang. Kalau pindah BPJS berbayar ke BPJS pemerintah syaratnya apa saja? Bang? Maka kalau misalnya ini koordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya. Tapi syarat yang utama pastinya teman-teman kalau misalnya penerima bantuan iuran itu kan ada keterbatasan ya untuk tidak bisa membayarkan iuran, maka harus ada surat keterangan tidak mampunya oleh kantor desa atau kantor kelurahannya untuk selanjutnya dibawa ke kantor dinas sosial. Seperti itu, semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak Rizna nih Bang. Bang, kalau nunggak udah 3 tahun lebih, itu gimana sih Bang? Ada keringanannya nggak Bang buat bayarnya? Keringanannya pasti ada ya teman-teman ya. Karena untuk iuran sendiri di BPJS Kesehatan, tunggakan iuran ya, di BPJS Kesehatan itu diperhitungkan hanya 24 bulan per 1 bulan berjalan saja. Lebih dari itu tidak dimasukkan ke hitungan. Jadi kalau misalnya kakaknya tadi sudah menunggangnya sudah 3 tahunan lebih begitu ya, yang diperhitungkan hanya 24 bulan plus 1 bulan berjalannya saja. Untuk melakukan pembayarannya seperti apa Bang? Ada mekanisme rehab. Iya, mudah banget. Rencana pembayaran bertahap yang bisa teman-teman cicil. Bahkan sekarang rehab 3.0 yang teman-teman bisa akses melalui aplikasi mobile CKN itu, teman-teman bisa melakukan pembayaran secara harian, mingguan atau bulanan. Dikembalikan lagi kepada kakaknya gimana enaknya. Benar sekali. Ya. Seperti itu ya. Semoga dengan keringanan-keringanan tersebut dapat diselesaikan tunggakannya ya kakak abang. Selanjutnya dari Kak Lulu Chani. Kak, kalau dari Mandiri mau ganti tanggungan orang tua cuman UKT ya syaratnya. Kalau dari Mandiri mau ganti ketanggungan orang tua. UKT ya syaratnya. Kok bisa dari Mandiri sebelumnya kemudian beralih ke tanggungan orang tua? Iya. Tapi gini, kalau misalnya posisinya mau mereaktivasi kepesertaan ya, mereaktivasi kepesertaan di tanggungan itu pasti perlu adanya surat keterangan aktif kuliah. Ya. Kemudian bukti bayar SPP. Apa sih? UKT.
Tapi SPP juga Iya, lain iya, dari UKT. iya, iya. Yes. Ya. Oke. Ini Kak Ananda. Dari Kak Ananda 07 nih ngespam Iya. nih. Kak, bagaimana kalau mau cairin dari JMO tapi ada nomor sensor dan dulu dari pekerjaan tidak dikasih tahu? Ya, izin. Izin. Kami dari BPJS Kesehatan Kakak. Kalau di Iya. BPJS Kesehatan itu tidak ada proses cair mencairkan. Iya benar. Mengklaiman gitu ya teman-teman yang bisa diklaim oleh Peserta. peserta secara langsung ya. Teman ya itu program dari BPJS Tenaga Jabsostek ya teman-teman. Yes. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan seputar Jabsostek bisa langsung ke BPJS Tenaga Kerjanya saja. Izin lagi-lagi izin. Kak, Dari Kak Luluar. Kak mau tanya, buat daftar BPJS gratis yang ikut dari pemerintah di puskesmas, kalau udah jadi bisa langsung dipakai nggak? kalau udah jadi ini berarti kan teman-teman bisa melihat ya kepesertaannya ya. Kalau misalnya dilihat kepesertaannya sudah aktif, gitu ya, ya silakan menggunakan kepesertaan tersebut, gitu ya. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Wawan. Siap. Bang, kalau BPJS pemerintah udah nggak aktif bisa diaktifin lagi nggak? Bisa banget. Bisa banget. Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya Kak. Yes, benar. Dari Kak Luluan, biasanya langsung aktif apa enggak Kak? Nah, tergantung teman-teman. Coba dicek dulu nih di aplikasi mobile JKN. Selanjutnya dari Kak Zara Z. Masih penangguhan Kak, padahal bulan Mei udah bisa bayar bulanan. Dicek di puskesmas masih penangguhan. Siap. Yang tadi kakak bisa download dulu aplikasi mobile JKN yang ini gambarnya. Yes. Baru nanti klik info virtual account. Info virtual account itu yang ada di akun mobile JKN-nya kakak. Nanti kan ada kelihatan itu. Kakak bisa melakukan pembayarannya di tanggal berapa, tanggal berapa. Terus kalau misalnya info virtual account-nya kosong, maka kakak bisa melakukan update kembali. Begitu. Nanti bisa dilakukan pembayaran ya. Semoga terjawab teman-teman. Dari Kak Fitri Furnimasari nih Bang. Iya. Kak bisa nggak sih daftar BPJS untuk calon bayi? Baik, kalau misalnya kepesertaan bayi baru lahir itu teman-teman didaftarkan ketika bayinya sudah lahir ya. Ketika bayinya sudah lahir baru didaftarkan. Jadi kalau misalnya teman-teman lahirannya di rumah sakit, nanti petugas rumah sakit akan membantu untuk melakukan pendaftarannya melalui aplikasi SIPP. Seperti itu ya. Yes. Jadi tidak bisa ya tadi ada pertanyaannya, jawabannya itu tidak bisa kalau ya. misalnya masih calon bayi Tidak bisa ya. Tapi kalau misalnya sudah lahir gitu ya, itu bisa didaftarkan pesertanya. Yes. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Bang Wawan nih Bang. Ya. Lebih bagus aktifin lagi PBI-nya atau pindah ke Mandiri Bang? Nah, tergantung preferensinya kakak. Tergantung ya. Dikembalikan lagi ke Tapi kakak. sebagai catatan sama teman-teman bahwa ketika hak perawatan kelasnya sama, baik itu penerima bantuan iuran atau PBB, Mandiri seperti itu ya, semuanya sama. Ketika di rumah sakit juga dapat ruangan hak perawatan kelasnya juga sama, obat-obatan yang diberikan juga sama. Tergantung diagnosis tentunya ya. Gitu ya. Jadi tidak ada pembeda baik itu dia penerima bantuan iuran maupun dia yang iurannya dibayar sendiri. Karena moto BPJS Bang, ada motonya loh Bang. Yes, apa itu Bang? Mudah, cepat, setara gitu ya. Iya, setara semuanya teman-teman Ya, benar. Selanjutnya nih Bang, masuk ke pertanyaan dari Kak Febrina Pancariski. Bang, saya BPJS-nya gratis, tapi yang lama ada tunggakan belum lunas. Saya mau pakai untuk lahiran bisa nggak Bang? Ya, dilunasi terlebih dahulu tunggakannya, maka akan aktif kepesertaannya. Kemudian nanti kalau misalnya lahirannya sesar begitu ya dan membutuhkan untuk perawatan rawat inap, maka akan ada denda yang harus dibayarkan. Seperti itu ya. Yes. Jadi semoga. Oke, dari Kak Queen apa nih? Bang, kalau mau menonaktifkan BPJS orang tua yang sudah meninggal, apakah harus bayar tunggakannya dulu ya Bang? Kakak bisa saja langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau mau pelayanan publik dengan membawa SKTM-nya, surat keterangan SKM atau akta kematian juga boleh. Nanti kakak lampirkan bahwa kan di situ kelihatan nanti kronologinya meninggalnya kapan, baru iuran yang sudah terbentuknya sampai bulan kapan. Nanti akan dilakukan rekonsiliasi, baru kakak bisa melakukan pembayaran sisanya, seperti itu ya, kewajibannya ya. Nah, semoga terjawab. Selanjutnya dari Kakak Indri. Bang, cara ngurus BPJS baru syaratnya apa aja ya Bang? Tergantung
kepesertaannya yang mau kakak daftar itu apa dulu, ya kan? Kalau misalnya dia PPU peserta penerima upah, kita juga lihat nih apakah dia pegawai swasta atau PPU PN, dia PNS, P3K, itu banyak sih ya teman-teman. Atau kalau misalnya mau mendaftarkan kepesertaannya mandiri, kalau mandiri teman-teman bisa saja akses Pandawa di 0811 8165165. Nanti kalau kepesertaan mandiri teman-teman perlu kartu keluarga, kemudian buku rekening. Udah itu aja. Udah. Sama KTP, iya KTP kalau diperlukan. Iya, KTP karena ada dari kakak juga ada nik. Iya, nanti perlu swap foto juga soalnya. Swap foto. Oke, selanjutnya dari kakak Zarazi lagi nih bang. Bang udah daftar mobile JKN tapi nggak bisa masuk karena harus daftar auto debit, gimana kak? Ya, memang teman-teman kalau misalnya pendaftarannya itu akun mobile JKN itu memang harus langsung auto debit ya teman-teman ya. Jadi dipastikan dulu bank-bank yang punya teman-teman itu bisa langsung terhubung seperti itu. Ya. Kalau misalnya belum ada bank, bisa dimasukkan nomor e-wallet juga boleh, gitu ya. Selanjutnya dari Meet You, bang kalau buat kacamata apakah bisa nggak sih sistemnya reimburse? Kalau iya bagaimana caranya? Tidak ada ya. Kalau di BPJS Kesehatan itu sistemnya bukan reimburse ya teman-teman. Kalau mekanismenya menggunakan program JKN, teman-teman terlebih dahulu datang ke FKTP, fasilitas kesehatan pertama yang teman-teman terdaftar, bisa itu klinik, bisa puskesmas, bisa TPMD. Kemudian teman-teman ceritakan bagaimana keluhan teman-teman, khususnya di bagian mata. Nanti kalau misalnya teman-teman ada indikasi medis untuk dilakukan perujukan, untuk membutuhkan penanganan di spesialistik, khususnya di bagian mata atau retina, seperti itu kan, maka akan diberikan rujukannya. Setelah sudah dapat rujukan, maka teman-teman bisa mengakses layanan di FKRTL tersebut. Nanti keputusannya dokter untuk menilai apakah teman-teman ini butuh penanganan obat saja atau untuk diberikan resep kacamatanya. Nanti kalau misalnya sudah diberikan resep kacamata, maka teman-teman bisa mendapatkan surat resep kacamata yang bisa teman-teman tukarkan ke optik kerja sakti. Seperti itu. Sudah jelas banget ya teman-teman. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bang ya. Satu pertanyaan. Masih itu ya. Oke. Lagi. Kita cari pertanyaan yang paling menarik nih Bang. Iya, siap. Dari Kak ini nih Bang, dari Kak Squee Living. Bang rawat inap di cover BPJS, tapi cek lab darah dan USG kenapa nggak di cover? Di cover kok teman-teman ya. Jadi ini itu kan namanya penunjang ya. Penunjang baik itu di USG, kemudian cek darah itu semuanya penunjang. Penunjang itu apa teman-teman? Jadi dia harus melihat juga apakah dia indikasi medis. Kalau misalnya penunjang medisnya itu diperlukan untuk keperluan pasiennya, pasti akan di-cover teman-teman. Tidak ada istilah tidak di-cover. Benar. Yang tidak di-cover itu kalau misalnya permintaan sendiri, kita meminta untuk dilakukan, misalnya USG, dok saya mau USG, padahal tidak ada indikasi medis. Nah itu tidak bisa ya teman-teman ya. Nah itu secara jelas teman-teman di Perpres 82 tahun 2018 di situ. Mengenai manfaat yang tidak dijamin juga ya Bang. Iya benar, itu benar. Banyak beredar sekarang itu ya teman-teman. BPJS Kesehatan tidak menjamin ini, tidak menjamin ini teman. Peraturannya sudah jelas teman-teman di Perpres 82 tahun 2018 di pasal 52 mengenai manfaat yang tidak dijamin banyak sekali teman-teman. Apalagi kalau misalnya nih Bang, ada yang kecelakaan. Kalau kecelakaan itu masih tetap bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan kalau misalnya memenuhi unsur-unsur yang bisa ditanggung. Misalnya kalau kecelakaannya tunggal tunggal dan tidak mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan psikotropika ya gitu ya, itu bisa ditanggung sama BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalnya kecelakaannya sudah ganda, nah memang pakai jasa harja gitu ya. Atau kalau misalnya sedang bekerja, pulang bekerja seperti itu ya, itu baru nanti ke BPJS Tenaga Kerja. Untuk yang lainnya Bang, misalnya yang berkaitan dengan artistik atau kecantikan seperti itu ya, kita pemasangan behel, kemudian operasi tai lalat, nah itu memang tidak bisa ditanggung sama BPJS Kesehatan. Intinya semua penyakit yang indikasi medisnya dari dokter untuk dilakukan penanganan itu bisa ditanggung sama BPJS Kesehatan, kecuali dengan daftar-daftar manfaat yang tidak dijamin tersebut. Benar. Gitu ya teman-teman ya. Pas banget Bang, konten kita baru aja upload Bang. Jadi buat teman-teman boleh banget dirapiin ya. Iya benar. Di TikTok juga ada ya Bang. Di TikTok juga kita up. Bantu untuk like, comment,
repost. Yes, boleh banget ya teman-teman ya. Boleh. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan dari Kak Hello 30. Bang, BPJS APBD bisa nggak ya kalau berobat di luar daerah asal? Tapi berapa kali bisa dipakainya ya, Bang? Siap, kalau misalnya berobat ya bisa ya teman-teman ya, tapi maksimal 3 kali kunjungan. Kalau misalnya teman-teman sudah lebih dari 1 bulan atau 2 bulan, berarti kan teman-teman posisinya sudah pindah domisili ya. Iya. Jadi silakan diurus kembali kepesertaannya mengikuti domisili yang baru. Seperti itu ya. Itu hanya sifatnya untuk sementara saja teman-teman. Misalnya teman-teman lagi bekerja gitu ya di luar kota, atau misalnya teman-teman lagi mudik, itu bisa digunakan hal seperti itu gitu ya. Semoga Cuma terjawab. kalau misalnya kita menggunakannya sudah setiap berkali-kali seperti itu, ya itu memang tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya dilakukan penolakan di FKTP. Jadi teman-teman itu selain punya hak, punya juga kewajiban ya teman-teman ya. Jadi harus berjalan secara beriringan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Mit Yuk. Bang, pasien kelas 1 dirujuk Siap. ke RS di mana kamar kelas 1-nya full, yang ada kamar VIP. Apakah pasiennya bayar selisih? Ya, kalau misalnya kendalanya seperti ini dari rumah sakit begitu dan tidak ada permintaan dari keluarga peserta atau dari pasien begitu ya, itu namanya dititip rawat inap. Jadi teman-teman tidak perlu membayarkan selisih ya. Yap. Ya, kalau misalnya dengan keadaannya seperti itu gitu ya, teman-teman bisa menghubungi petugas BPJS 1 saja yang informasinya kelihatan di beberapa titik strategis di rumah sakit. Kalau misalnya ada kendala, silakan dihubungi petugas BPJS itu BPJS 1, ya di jam kerja seperti itu ya. Oke, nggak terasa nih Bang, kita udah mau menemani teman-teman sekalian itu selama 1 jam. Jadi untuk sebelum kita tutup mungkin kita cari 3 pertanyaan terakhir ya Bang. Benar sekali. 3 pertanyaan terakhir. Jadi buat teman-teman yang pertanyaan belum kejawab boleh di spam aja, boleh ditanya-tanyain tentang apapun terkait dengan BPJS Kesehatan atau program JKN. Oke. Ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih Bang. Dari Kak Penjarahan Fani. Ya. Kak, saya daftarkan anak dan istri saya BPJS, gimana caranya? Pendaftarannya mau di segmen apa terlebih dahulu? Kalau misalnya kepesertaan yang mau didaftarkan di Mandiri, gampang banget, kakak bisa melalui aplikasi mobile JKN bisa, atau melalui Pandawa juga bisa. Pandawa di 014 8165 165. Yes. Selanjutnya, pertanyaan kedua nih teman-teman dari Kakak Rifana. Kak, saya sudah bayar yang dicicil tapi belum aktif sudah 3 hari. Siap. Kalau pencicilan itu harus sampai lunas ya. Iya. Kalau misalnya sudah melakukan pelunasan baru bisa aktif kepesertaannya. Tapi kalau misalnya posisinya belum lunas atau masih dicicil ya belum bisa aktif kepesertaan. Ya. BPJS mana nih Bang? BPJS BPJS Kantor Cabang Pematangan Siap. Pertanyaan terakhir nih Bang. Coba dari Abang, kira-kira ada nggak pertanyaan yang menarik nih Bang? Ini squee living. Squee living di salah satu RS swasta Kalteng tadi pagi ibu saya cek darah sama USG tidak di cover BPJS Mas. Kalau misalnya penjaminannya sudah pakai BPJS Kesehatan dari awal di bagian pendaftaran, pastinya harusnya bisa dijamin di BPJS Kesehatan ya. Yes. Apalagi kalau misalnya itu atas rekomendasi dari dokter. Nah, apakah orangnya Abang itu meminta untuk dilakukan USG atau tidak? Kalau misalnya sudah anjuran dari dokter untuk dilakukan USG, orang kakak tidak perlu untuk melakukan pembiayaan di situ. Kalau misalnya ada kendala ya, pakai BPJS Kesehatan tadi di RS-nya tersebut, begitu ya, kakak bisa menghubungi petugas BPJS 1 saja yang informasinya tersebar di beberapa titik strategis. Kakak bisa telepon untuk menceritakan keluhannya, seperti itu ya. Nanti akan ditindaklanjuti. Benar. Ya. Jadi sudah terjawab semua Bang? Ya, satu terakhir lagi. Satu pertanyaan terakhir. Kak King Jawa, Bang, kartu BPJS saya hilang. Masih bisa dibuat lagi kan? Kalau sekarang tidak ada pencetakan kartu secara fisik lagi ya. Benar. Semua sudah terintegrasi dengan NIK di KTP atau di kartu keluarga. Jadi kalau misalnya mau berobat tinggal menunjukkan KTP atau kakak atau kartu identitas anaknya seperti itu. Atau bisa juga pakai aplikasi mobile JKN. Mobile JKN yang kartu benar digital. banget. Begitu. Kayak kartu digital. Kalau memang butuh untuk administrasi bisa download aja nih mobile JKN. Yes. Tinggal di download aja kartu digitalnya gitu ya. Yes.
Oke. Tidak terasa sudah 1 jam kita menemani teman-teman sekalian. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita akan kembali lagi live di minggu ini di hari Kamis, Bang. Jadi buat teman-teman yang masih belum kejawab pertanyaannya, bisa di follow dulu biar nanti ketika kita live kalian bisa join dan langsung tanyain pertanyaan yang belum kejawab. Oke, mungkin itu aja untuk sore kali ini. Kita tutup. Bye bye. Bye bye, sehat selalu. Sehat selalu teman-teman.